Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Remina Jolie. Nah, di video kali ini aku akan membahas bocoran soal ataupun prediksi soal UTBK SBMPTN Soshum, tepatnya pelajaran sosiologi. Nah, adapun soal yang aku bahas kali ini, soalnya bersumber dari buku yakni Top Spoiler Bocoran Soal Asli UTBK SBMPTN Soshum tahun 2022. So, tunggu apa lagi? Mari kita sama-sama belajar ya. Baiklah, kita masuk soal yang pertama. Dalam masyarakat Jawa, berbicara pada seseorang yang lebih tua sambil menatap mata adalah suatu hal yang tidak sopan. Sedangkan dalam masyarakat Sumatera kebalikannya. Pernyataan yang tepat adalah, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa di dalam soal ini berbicara tentang norma, yakni tepatnya norma kesopanan. Kalian tentunya sudah tahu bukan apa itu norma kesopanan? Nah, kalaupun kalian lupa, aku akan mengingatkan kembali. Nah, yang namanya norma kesopanan adalah norma tentang aturan manusia dalam bertingkah laku di masyarakat, berkaitan dengan cara berpakaian, cara bersikap, cara berbicara, dan lain sebagainya. Jadi kan adik-adik, yang namanya norma itu tentu tidaklah selalu sama. Aturan yang berlaku di dalam suatu masyarakat belum tentu berlaku di dalam masyarakat lainnya. Baik dalam norma kesopanan, kebiasaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu adik-adik. Nah, kita kembali ke soal nomor 1 tadi. Pernyataan yang tepat adalah, ingat, soal yang nomor 1 tadi berbicara tentang norma, yakni norma kesopanan. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak berkaitan dengan norma, itu langsung disalahkan saja. Nah, berarti dalam pilihan ini, B dan D itu langsung salah ya. Karena dalam soal ini tidak berbicara tentang nilai, melainkan norma. Nah, jadi kita tinggal memilih antara A, C, dan E. Oke, kita bahas satu-satu. A. Norma sosial dalam masyarakat berbeda-beda, tergantung kesepakatan tiap tahun. Nah, ini jelas salah ya. Memang benar, norma sosial dalam masyarakat itu berbeda-beda. Tapi, yang namanya norma sosial tersebut, berlakunya tidak ada batas waktu. Tidak ada kesepakatan-kesepakatan, setiap tahun atau kapan. Nah, jadi untuk pilihan A itu salah. Selanjutnya C. Norma sosial dalam masyarakat memiliki aturan dan sejarah sendiri yang harus dihargai. Nah, ini benar ya. Yang namanya norma sosial itu tentu ada aturan-aturannya. Dan yang namanya norma sosial itu harus dihargai. Nah, ini kita kunci dulu untuk C. Yang terakhir E. Norma sosial dalam masyarakat memiliki sanksi sosial yang tegas. Nah, yang namanya norma sosial yang memiliki sanksi sosial yang tegas itu adalah norma hukum. Dari sekian banyak norma, sanksi sosialnya yang tegas adalah norma hukum. Karena yang namanya norma hukum itu, normanya bersifat tertulis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Berarti untuk yang E ini salah ya, karena yang E ini lebih tepatnya adalah norma hukum. Jadi kalau begitu, untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah C. Norma sosial dalam masyarakat memiliki aturan dan sejarah sendiri yang harus dihargai. Seperti halnya pada soal nomor 1 tadi, kita harus bisa menghargai adanya perbedaan norma yang terdapat dalam masyarakat Jawa maupun dalam masyarakat Sumatera. Sekarang kita masuk soal yang nomor 2. Berikut ini yang termasuk dalam pelanggaran norma kesusilaan adalah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu norma kesusilaan ya. Yang namanya norma kesusilaan adalah norma yang didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia untuk membedakan apa yang dianggap baik atau buruk. Jadi, kita kembali ke soal yang nomor 2 tadi. Yang termasuk dalam pelanggaran norma kesusilaan adalah, ingat ya, pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Untuk pilihan A, Angga setiap bertemu dengan orang yang lebih tua, selalu membungkukkan badan. Nah, untuk pilihan A ini salah ya. Karena untuk pilihan A ini
ini berbicara tentang norma kebiasaan. Lagian di dalam pilihan A ini, di sini tidak terdapat yang namanya pelanggaran terhadap norma. Oke? Yang A salah. Selanjutnya yang B. Andi marah karena tidak memiliki sepeda motor untuk sekolah. Nah, untuk B ini juga salah, karena di sini tidak ada pelanggaran terhadap norma. Yang C. Laras adalah anak yang baik, sehingga dia tidak pernah menyontek. Nah, ini juga salah, karena di sini tidak terdapat yang namanya pelanggaran terhadap norma. Untuk yang D, Ani malu karena dia ketahuan menyontek ketika ujian matematika. Nah, di dalam pilihan ini terdapat pelanggaran terhadap norma ya, karena dia menyontek pada saat ujian. Itu sudah menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap norma. Terus katanya, si Ani malu karena dia ketahuan menyontek. Dia malu karena dia ketahuan menyontek. Nah, coba kita kembali ke pengertian norma kesusilaan yang tadi. Tadi kan katanya, norma kesusilaan itu norma yang didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia untuk membedakan apa yang dianggap baik atau buruk. Berarti dalam hal ini, si Ani itu malu ketahuan menyontek karena hati nurani dia itu sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Oke, untuk pilihan D ini jawabannya benar. Cuma kita kunci dulu, kita lihat yang E. Dinda merasa iri pada cinta karena nilai ulangan cinta selalu lebih tinggi. Nah, dalam pilihan E ini salah ya, karena dalam pilihan E ini tidak terdapat pelanggaran terhadap norma. Nah, jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah D. Sekarang kita masuk soal yang ketiga. Nilai religius dianggap sebagai nilai yang cukup penting dalam masyarakat karena... Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu nilai religius. Jadi, yang namanya nilai religius adalah nilai yang menjadi pedoman manusia dalam berperilaku untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kita kembali ke soal yang nomor 3 tadi. Nilai religius dianggap sebagai nilai yang cukup penting dalam masyarakat karena A. Nilai religius merupakan nilai yang berdasar agama. Oke, kita kunci dulu. Yang B. Nilai religius adalah nilai yang dibutuhkan. Oke, kita kunci dulu. Yang C. Nilai religius adalah nilai yang digunakan sebagai pedoman kehidupan seseorang. Nah, untuk pilihan C ini benar ya, karena kan tadi nilai religius itu nilai yang dijadikan sebagai pedoman manusia dalam berperilaku. Tapi kita kunci dulu, coba kita lihat yang D. Nilai religius adalah nilai yang memang sudah ada dari dulu. Yang E, nilai religius adalah nilai yang sakral. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah C. Sekarang kita masuk soal nomor 4. Teori Karl Marx membahas mengenai keterasingan atau teori alienasi yang dapat terjadi pada masyarakat karena... Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa isi dari teori alienasi. Nah, isi dari teori alienasi adalah bahwa manusia menjadi budak atas produknya sendiri. Nah, selain itu katanya, alienasi itu menyerang masyarakat, khususnya masyarakat kaum kelas bawah. Nah, contohnya adalah para buruh. Jadi kita kembali ke soal yang nomor 4 tadi. Tadi katanya adalah teori Karl Marx yang membahas mengenai keterasingan atau teori alienasi yang dapat terjadi pada masyarakat karena A. Manusia menjadi budak dari kapitalisme. Oke, untuk pilihan A ini salah karena teori alienasi Karl Marx itu tidak ada berbicara tentang kapitalisme. Kalau teori Karl Marx yang berbicara tentang kapitalisme adalah teori tentang kelas sosial. Dan lagi pula, teori alienasi tadi berbicara tentang manusia yang menjadi budak atas produknya sendiri
Dan yang menjadi budak itu katanya tadi adalah masyarakat yang berada pada kelas bawah. Berarti untuk A ini salah ya. Sekarang yang B. Manusia tidak dapat hidup bersama. Nah, ini tidak ada berkaitan dengan teori alienasi. Berarti salah. Yang C. Manusia tidak dapat hidup berdampingan dengan semua lapisan masyarakat. Nah, yang ini juga salah ya, karena tadi tidak ada kaitannya dengan teori alienasi. Terus yang D, masyarakat kelas bawah menjadi budak produk buatannya. Nah, ini benar ya. Karena tadi kan isi dari teori alienasi itu menjelaskan bahwa manusia menjadi budak dari produk buatannya. Dan yang menjadi budak itu adalah masyarakat-masyarakat yang berasal dari kelas bawah. Contohnya adalah para buruh. Berarti untuk soal yang nomor 4 ini, jawaban yang paling tepat adalah D. Sekarang kita masuk nomor 5. Karena wabah COVID-19, interaksi sosial yang terjadi dipaksa melalui berbagai media online. Salah satunya adalah Zoom. Hal ini merupakan bentuk interaksi. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa ada 2 syarat interaksi sosial. Yang pertama kontak sosial dan yang kedua komunikasi. Nah, yang pertama adalah kontak sosial. Nah, kontak sosial itu terdiri atas 2. Ada kontak primer dan ada kontak sekunder. Nah, yang namanya kontak primer itu adalah hubungan sosial yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka. Sedangkan kontak sosial sekunder itu adalah hubungan sosial yang dilakukan secara tidak langsung, yakni melalui media ataupun perantara. Selanjutnya komunikasi. Nah, komunikasi terdiri atas 2, yakni komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Nah, yang namanya komunikasi langsung adalah penyampaian pesan atau informasi yang dilakukan secara langsung dan tanpa membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan respon. Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah penyampaian pesan atau informasi yang dilakukan secara tidak langsung dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menunggu respon. Nah, berarti untuk soal nomor 5 ini, di sini terdapat yang namanya kontak sosial sekunder. Kenapa? Karena hubungan sosial yang terjadi itu melalui media, yakni melalui Zoom. Nah, selain itu, di sini juga terdapat yang namanya komunikasi secara langsung. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya komunikasi langsung itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan respon. Dan yang kita ketahui bersama, kalau yang namanya Zoom, tentu kita tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan respon di dalam melakukan interaksi sosial tersebut. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah C. Baiklah semuanya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan nantikan video yang selanjutnya ya. Terima kasih.